Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 sampai 3. Kerajaan Allah di bumi takkan
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau sungguh mengasihi kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kepada orang berdosa, sehingga Ia menderita nista dan sengsara sampai mati di kayu salib. Kasihanilah kami agar tetap teguh dan dapat bertahan dalam penderitaan, seperti anak-Mu yang Engkau kasihi itu, agar nama-Mu dimuliakan, dan juga anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 202 ayat 1. Firman Tuhan sebagai pendownload khotbah pada Minggu Estomihi yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan, ibadah yang sejati,
Mazmur Asaf, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2-3. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama satu minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami,
dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 6 sampai 7. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12, beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan paduan suara ulos dari USU, yang dimana akan mengikuti World Choice Games 2024 di New Zealand.
Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah saja. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dasar tipu tentang. Bersama Yesus jalan terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus sangat benar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dasar tipu tentang. Bersama Yesus jalan terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dasar tipu tentang. Bersama Yesus jalan terang di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 11 Februari 2024 ini tertulis dalam Injil Markus pasal 9, dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Kita boleh membuka Alkitab kita, baik Alkitab berbentuk buku ataupun Alkitab berbentuk elektronik dari gadget kita masing-masing. Kita mengikuti dalam hati masing-masing, saya bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri.
Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini Yesus Anak Allah, dengarkanlah Dia. Dalam Minggu Estomihi, yang artinya jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Berbicara tentang dengar-dengaran, tentu ini sesuatu hal yang menarik. Karena secara filosofi, Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut yang memiliki arti dan makna bahwa manusia harus lebih cenderung banyak mendengar daripada berbicara. Lalu kita diperhadapkan dengan situasi ataupun kenyataan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diingatkan tentang dengar-dengaran? Kalau kita berbicara tentang dengar-dengaran, ada faktor-faktor tertentu yang mungkin melatar belakangi kita mau mendengar dan suka mendengar. Apa contohnya? Ketika kita sedang diperhadapkan kepada orang kaya atau orang yang memiliki jabatan kuasa dan wewenang, ketika kita diperhadapkan untuk mendengar dia berbicara, mungkin saja kita akan mendengar dengan baik apa yang dia bicarakan dan apa yang dia utarakan. Lalu kebalikannya, ketika kita diperhadapkan untuk mendengar orang yang miskin, orang yang berkekurangan, orang yang memiliki banyak kelemahan untuk berbicara dan kita dengar apa yang dia bicarakan. Mungkin saja kita mengatakan di dalam hati kita, bilangilah bilangmu, kau tidak punya apa-apa, aku tidak peduli. Ini menjadi realita dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa mendengar itu merupakan seni dalam kehidupan. Ada banyak hal yang melatar belakangi kita, baik karena kesukaan kita mendengar, baik karena keterpaksaan kita mendengar, yang membuat kita mau mendengarkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat situasi ataupun konteks yang terjadi dalam Injil Markus pasal 9 ini, tentang peristiwa yang begitu luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui Yesus Kristus kepada 3 orang muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau dikatakan dalam nats kita ini, dikatakan tadi di situ tentang Yesus yang berubah rupa di depan mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Sinar cahaya kilat yang menyelimuti Yesus, bahkan sebersih apapun orang mencuci pakaiannya, tidak akan sampai kepada kilat sinar bersih putih yang menyelimuti Yesus Kristus pada saat itu. Inilah peristiwa yang begitu luar biasa, peristiwa transfigurasi, di mana Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, dan dia mengatakan bahwa inilah anakku, dengarkanlah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam kehidupan ini kita memiliki banyak
tantangan, pergumulan, kesulitan, dan lain sebagainya. Namun mari kita melihat bagaimana pengajaran Yesus yang luar biasa untuk menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya itu. Yesus harus pergi ke sebuah gunung yang tinggi. Dan ketika hendak naik ke gunung itu, tentu banyak tantangan yang akan dihadapi. Artinya Yesus tidak hanya berbicara, tetapi dia menunjukkan dan mengaplikasikan bagaimana sebenarnya hidup di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan kita, saya mau singgung sedikit karena di sini banyak anak-anak kuliah ya, banyak yang sedang pendidikan di Kota Medan ini. Saya mau singgung sedikit seperti ini. Tantangan atau pergumulan di kalangan anak kuliah ketika dia sudah semester akhir adalah penolakan akan judul skripsinya. Dan diperhadapkan dengan para dosen-dosen yang mungkin agak sulit mengambil hatinya. Ini tantangan paling berat kuliah tingkat akhir. Lalu kalau ada mahasiswa baru, mahasiswi baru yang baru saja menginjakkan kakinya di Kota Medan ini, merantau dari kampung halamannya, kesulitan yang paling sederhana yang terlihat dalam kehidupannya adalah menyetarakan bagaimana gaya hidup di Kota Medan ini. Latar belakang yang berbeda, ada yang orang tuanya PNS, ada yang orang tuanya petani, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Itu membuat kita berbeda satu dengan yang lain. Namun keadaan membuat kita atau secara sederhananya memaksa kita untuk harus bisa mengikuti gaya hidup di Kota Medan ini. Dan itu merupakan tantangan dan pergumulan. Tetapi kita diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan kehidupan. Lulus pun nanti, sudah wisuda pun nanti, tetap ada tantangan di dalam mencari pekerjaan. Sudah memiliki pekerjaan pun nanti, tetap memiliki tantangan di kalangan rekan-rekan sekerja. Sudah berumah tangga pun nanti akan tetap memiliki tantangan dan pergumulan di tengah-tengah rumah tangga. Dan seterusnya sampai kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kita mau diingatkan sesuai dengan arti dari nama minggu kita Estomihi ini. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimanapun hebatnya kekuasaan seseorang, sebagaimanapun banyaknya harta seseorang, dia tidak akan bisa berikan perlindungan yang paling aman pada hidup kita. Jadi jangan merasa kalau kita ini sudah memiliki relasi dengan orang kaya, orang ternama, orang yang memiliki jabatan, kita sudah aman dalam hidup ini. Itu tidak ada jaminan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa hanya Allah lah Tuhan kita, tempat perlindungan kita dalam segala keluh kesah, dalam segala pergumulan, dan dalam segala tantangan yang akan kita hadapi. Kalau kita mau melihat apa konsekuensi dari mengikut Yesus adalah memikul salib, adalah diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan. Maka ketika saya dulu membaca sebuah buku teologi sukses, ini sangat-sangat bertentangan dengan doktrin GKPI. Di mana dalam teologi sukses itu dikatakan mengikut Yesus takkan ada kesusahan.
Mengikut Yesus akan hanya ada sukacita dan kesenangan. Maka ini berbanding terbalik dengan doktrin kita Bapak Ibu. Bahwa yang kita imani dan pahami adalah mengikut Yesus kita harus mau menghadapi penderitaan, memikul salib. Bahkan ini pesannya yang harus didengar baik-baik oleh para muridnya. Jangan kau katakan kepada siapapun sebelum anak manusia itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu bagaimana dengan kita? Dalam mengikut Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita, sudah sejauh mana kesetiaan kita dalam mengikut Dia? Sudah sejauh mana kita menjadikan Tuhan itu gunung batu tempat perlindungan kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kesaksian dari seorang yang bernama Arthur Burns dalam bukunya yang berjudul The Call as Goodness, yang menceritakan seorang yang bernama Arthur Burns adalah ketua Federal Reserve Board Amerika Serikat pada tahun 1970. Dalam suatu pertemuan, dia dimintakan untuk memimpin doa. Namun dalam doanya ini, dia hanya menyampaikan 2 kalimat. Kalimat pertama, dia katakan dalam doanya, "Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka." Kalimat kedua, dia katakan, "Ya Allah, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada umat Kristiani untuk mengenal Kristus." Kalau kita mendengar doa ini, mungkin kita mau tiba-tiba membuka mata kita. Hah? Kami tidak mengenal Kristus. Kami seorang Kristen. Kami seorang Yahudi. Kami tidak mengenal Kristus. Apa mungkin? Tetapi kenyataannya begitulah Bapak Ibu. Bahwa banyak kita ini hanya mengatakan dan dikenal orang sebagai Kristen. Tetapi pengenalan kita kepada Allah, pendengaran kita kepada Allah sangatlah minim. Tadi saya sudah singgung bahwa sehebat apapun orang, dia tidak bisa memberikan jaminan perlindungan kepada kita. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan perlindungan dan menjadi kekuatan bagi kita. Maka poin penting dari firman Tuhan pada hari ini adalah tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Yesus saja untuk berkomunikasi dengan Allah, dia pergi menaiki gunung yang tinggi. Dan dia harus melewati tantangan demi tantangan. Kehidupan ini juga, sebelum kita sampai kepada kehidupan yang kekal, yang kita imani sebagai orang Kristen, kita akan banyak mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupan. Mungkin saja tantangan itu sudah pernah membuat kita down, bahkan kita hampir depresi. Hampir tidak mengenal lagi yang namanya Tuhan. Tetapi kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu gunung batu kokoh kuat, tempat perlindungan. Kalau di dunia ini katanya ada bangunan anti tsunami, anti gempa, kalau Tuhan katakan itu harus hancur, itu akan hancur. Itu tidak akan bisa memberi kita jaminan, tidak akan bisa memberi kita jaminan bahwa kita akan selamat jika ada di dalam bangunan itu. Tetapi ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kehidupan kita ini akan jauh daripada kehancuran. Tapi kalau kita lebih mendominasi mendengar suara-suara iblis,
Suara-suara setan yang mengatakan, sudahlah, sekalinya berbuat dosa, besok bisa bertobat. Hancurlah kehidupan kita ini. Maka biarkanlah Tuhan yang bersuara di hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Jangan biarkan dunia ini lebih menguasai kita. Jangan biarkan kejahatan-kejahatan dari si iblis lebih menguasai kita. Tetapi perkenankanlah Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah dia gunung batu, tempat perlindungan kita. Sekali lagi, mengikut Yesus itu memiliki konsekuensi. Tetapi orang yang setia dalam mengikut Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi misi dalam kehidupan orang Kristen. Maka jangan pernah berpikir bahwa ketika hari ini berbuat baik, cukuplah hari ini. Tetapi kebaikan itu harus terus kita lakukan. Menjadi gambaran bahwa Kristen itu bukan hanya sekedar identitas, tetapi Kristen itu sudah menjadi kehidupan dan Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Biarlah Dia yang melindungi kita, yang menolong kita, dan senantiasalah mendengarkan Dia dalam setiap fase kehidupan, sehingga pergumulan dan tantangan itu boleh kita kalahkan dan Tuhan yang menang bersama dengan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka Kidung Jemaat nomor 400. Kidung Jemaat nomor 400, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua. Menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkanlah kaku. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk hidup, untuk bersuka cita hingga pada malam hari ini. Semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kami. Bapa yang kami sembah, kami telah mendengar firman Tuhan yang kami imani sebagai kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Kami diingatkan Tuhan untuk senantiasa
mau mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kami. Senantiasa menjadikan Tuhan gunung batu dan tempat perlindungan kami. Tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan keselamatan kepada kami kalau bukan daripada Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan-kesombongan duniawi yang merasa diri kami layak, yang merasa diri kami mampu, dan memang itu hak kami untuk menerimanya. Tetapi Tuhanlah yang melayakkan, yang memberi anugerah sebagai kado teristimewa dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, biarlah kami belajar untuk tidak selalu mengandalkan pikiran kami seperti Petrus, tetapi kami senantiasa mau melihat dan setia dalam proses yang Tuhan sediakan. Tidak langsung berkata-kata dengan apa yang kami lihat, tidak menjudge dengan apa yang kami lihat. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pertolongan. Bapa yang baik, kami senantiasa juga mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, yang meringankan langkah mereka untuk bersama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan berkatilah seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam perkuliahan, baik yang dalam pekerjaan, dan juga yang sudah dalam berumah tangga. Setiap fase kehidupan ini, kami tidak akan lepas dari tantangan dan pergumulan. Tetapi kami tidak mau lemah, kami tidak mau putus asa. Karena kami tahu Tuhan itu Maha Penyayang dan senantiasa menolong umatnya yang berserah. Biarlah kami mampu Tuhan untuk tetap mengimani Engkaulah perlindungan kami yang sejati. Takkan kami temui perlindungan yang paling aman dan nyaman seperti Engkau di dunia ini. Biarlah kami menjalin komunikasi yang baik secara pribadi dengan Engkau, melalui doa-doa kami, melalui pelayanan-pelayanan kami. Bapa yang baik, kami doakan secara khusus rekan-rekan kami di sini yang harus merantau meninggalkan kampung halaman untuk meraih cita-cita dalam pendidikan dan pekerjaan mereka. Tuhan, berkatilah mereka di kota Medan ini. Berkatilah orang tua dan keluarga yang harus mereka tinggalkan di kampung halaman Tuhan. Karena tidak bisa selalu memiliki momen bersama, tetapi biarlah melalui kecanggihan zaman kami boleh saling melepas rindu, saling memberi komunikasi satu dengan yang lain. Tuhan yang berkati orang tua dan keluarga mereka. Jagai mereka Tuhan dalam perbedaan jarak ini. Berikan mereka kesehatan dan berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Bapa yang baik, Engkau cukupkan juga kebutuhan teman-teman kami yang masih dalam ranah pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka sampai boleh tuntas menjalani pendidikannya Tuhan, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarganya, dan boleh bertanggung jawab atas pendidikan yang sudah diraih. Tuhan Yesus, Raja Gereja, kami juga mendoakan gerejamu ini GKPI Padang Bulan. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan hati dan kerendahan hati. Biarlah setiap program dan pelayanan kami bukan karena kepentingan dan kesukaan kami secara pribadi, tetapi semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mendoakan para pelayan Tuhan yang Tuhan pilih dan panggil di tengah-tengah gereja ini. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesatuan hati juga Tuhan, agar kami satu visi dan satu misi untuk semakin rendah hati dalam melayani. Bapa yang baik, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalaupun kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati perjalanan saudara-saudari kami. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, karena Engkaulah sumber pengampunan akan dosa-dosa kami. Inilah doa kami, dan biarlah melalui doa kami ini, kami semakin dilayakkan untuk mendapat banyak berkat, dan kami juga mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 ditambah ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita memberikan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur terima atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Berikan kami selamanya dari tangan kuasanya yang Kau terima itu yang Kau beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Tuhan memberkati.